Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 TJKT, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Walaupun siang-siang ya, di jam pelajaran begini biasanya pun pada ngantuk ya, pada lemes begitu. Oke, baik, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan duduknya dirapikan dulu ya, yang rapi duduknya. Oke. Sampah-sampah nggak ada yang berceceran ya. Oke ya. Baik, seperti biasa silakan ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk siang hari ini untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita supaya semakin dekat dengan Allah, kita hafalan dulu ya. Kita sama-sama menghafalkan surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahul adzim. Pak Guru absen dulu. Saya cek dulu kehadiran kalian untuk hari ini. Ini kelihatannya masih lengkap ya? Tidak ada yang izin pulang ya? Baik, saya absen dulu. Baik, untuk absen 1 Agus Misan Kamal, Ajeng, Ikrimah Fauziah, Husnul Khatimah, Fitri Wulandari. Ada semua ya? Oke, alhamdulillah lengkap ternyata hari ini anak-anakku semuanya. Baik, selanjutnya anak-anakku semuanya, supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar pada siang hari ini, Pak Guru punya sebuah video nih, video motivasi supaya kalian termotivasi untuk tetap semangat dalam belajar. Disimak ya, cuman sebentar. Oke. Semuanya menyimak, nanti Bapak akan bertanya ke beberapa di antara kalian. Setelah melihat itu kira-kira apa kira-kira yang bisa diambil hikmahnya gitu ya nanti. Ada yang tahu itu kira-kira di negara mana itu? Thailand. Oh, ya pintar sekali. Saya sengaja mencarikan yang di luar negeri ya. Oke, silakan diamati videonya. Oke. Ini tadi video yang berkaitan dengan motivasi. Kira-kira
Ada yang bisa ini enggak mereview dari video tadi? Tentang apa tadi video itu kira-kira? Ada yang tahu? Silakan. Kira-kira video tadi tentang apa? Ya, salah satu tentang apa? Jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah, betul. Ada lagi? Setiap kalian boleh berpendapat dan pendapat kalian pasti yakin betul semua. Apalagi kira-kira? Berbagi kepada siapapun, betul. Berbuat baik. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi? Saling tolong menolong. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus saling tolong menolong, berbuat baik dan tidak boleh menyerah. Terutama kalian ketika mencari ilmu jangan pernah yang namanya menyerah. Oke, baik. Memang luar biasa 11 TKT rajin semuanya anak-anaknya ini ya. Oke, baik. Baiklah anak semuanya. Sebelum kita nanti masuk ke materi yang baru, kemarin di minggu sebelumnya Pak Guru sudah menyampaikan bahwasanya hari ini kita masih dalam pokok bahasan yang sama, tapi pembahasan atau sub materi yang berbeda. Kemarin masih kita membahas tentang praktik ekonomi Islam. Masih ingat minggu kemarin materinya apa? Sub pokok bahasan kita kemarin tentang jual beli, betul. Masih ingat nggak? Coba sebutkan, salah satu dari kalian menyebutkan rukun jual beli. Oh ya, silakan Mbak. Rukun jual beli, penjual dan pembeli. Terus? Barang yang dijual, Ya. alat tukar untuk membeli, ijab kabul. Ijab kabul, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, ternyata kalian di rumah belajar ya tentunya. Karena ketika Bapak mereview materi sebelumnya masih ingat begitu ya. Oke. Pada hari ini kita akan masuk ke pokok materi yang baru, pembahasan yang baru tentang yaitu ini, dilihat. Yaitu tentang apa? Prinsip dan praktik ekonomi Islam yang nanti fokus pada pembahasan yaitu jual beli dan sewa menyewa. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Siapa yang membacakan tentang KD kita pada hari ini? Ya, silakan Mbak dibacakan. Kompetensi dasar ini harus kita tahu di awal biar nanti pembahasannya tidak rancu begitu ya. Silakan Mbak. Kompetensi dasar 1. Memahami prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya. 2. Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 3. Bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Oke, terima kasih. Bapak review ulang ya. Jadi untuk kompetensi dasar kita pada hari ini yang pertama adalah, lihat ini yang saya pakai warna merah ini ya. Memahami prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada 4 poin di sini. Yang keempat adalah menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu yang menjadi KD kita. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah tujuan pembelajaran ini. Setelah kalian nanti belajar tentang materi ini, nanti diharapkan bisa untuk kita bisa melaksanakan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Silakan Mas Ketua kelas coba. Apa aja Mas tujuan pembelajarannya? Jelaskan pengertian, macam dan bentuk praktik ekonomi untuk piutang dan sewa menyewa dalam Islam. Iya, terus? Dengan benar. Terus? Menyimpulkan macam dan bentuk muamalah atau praktik ekonomi utang piutang dan sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Satu lagi? Menganalisis bentuk serta macam-macam prinsip dan praktik ekonomi utang piutang dan sewa menyewa dalam Islam dengan baik. Oke, cukup ya. Jadi ada banyak tujuan pembelajaran di sini. Nanti Bapak sudah mereview atau merangkum semua materi di link ketika nanti selesai pembelajaran. Baiklah anak-anak semuanya. Selanjutnya ini sudah Bapak buatkan peta konsep. Yang kita pelajari adalah bab utang piutang dan sewa menyewa. Pernah dengar gak? Pernah dengar ya? Ada yang pernah berhutang atau menghutangi temannya? Ada?
Oh iya, siapa kira-kira? Oh iya. Kewajiban orang yang berutang adalah mengembalikan uang yang dipinjamkannya. Bentuknya bisa uang, bisa barang, bisa bentuk yang lain lah ya. Jadi dalam agama itu diperintahkan ketika orang berutang itu diwajibkan untuk mengembalikannya. Tentunya nanti ada waktu-waktu tertentunya gitu. Baik, yang pertama sewa menyewa. Pernah sewa menyewa kalian? Contohnya saya sewa menyewa, Pak. Motor pernah? Nyewa motor? Oke, nyewa motor. Kalau enggak mungkin yang sekarang lagi ramai kan itu nyewa skuter ya. Di mana? Di Jalan Baru ya. Ya Jalan Baru ya. Jalan Baru yang ada itu ya. Ada jembatan kayak entung itu ya. Iya itu. Sana kan penyewaan skuter itu ya. Oke. Berarti secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah pernah menerapkan prinsip dan praktik ekonomi Islam yang kita bahas pada hari ini. Namun demikian tetap kita bahas supaya kalian lebih tahu lagi dan supaya kalian nanti tidak melaksanakan sesuatu yang melanggar aturan syariat agama Islam. Oke. Nanti sewa menyewa itu diantaranya ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat rukun, kemudian dalilnya juga ada, dan juga nanti ada hikmahnya tentunya, begitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang kita bahas. Pokok bahasan kita, pembahasan kita pada hari ini adalah ini nih, tentang utang piutang dan sewa menyewa. Tadi itu, kemudian ini. Nanti untuk berikutnya. Oke, berikutnya, langkah berikutnya untuk yang akan kita lakukan bersama pada pembelajaran pada siang hari ini. Ini kan siang-siang ya, hawane ngantuk gitu ya, lemes. Sehingga untuk lebih semangat, Bapak pengen kalian nanti langsung berdiskusi aja. Kalau Bapak nerangkan kayaknya kalian tambah ngantuk nanti ya. Sehingga silakan nanti berdiskusi. Ini saya langsung bentuk kelompok-kelompoknya aja. Dari kelompok 1, 2, 3 ya. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang utang piutang ya. Maaf, tadi kelompok 1 tentang utang piutang aja ya. Utang piutang ya, utang piutang. Kemudian yang kelompok 2 tentang sewa menyewa. Kemudian kelompok yang ketiga nanti silahkan kalian mencari contoh praktik dalam real kehidupan kita itu dari utang piutang, sewa menyewa itu apa aja nanti. Dan Pak Bugur pengen nanti kalian apa ya, lebih jawabannya lebih yang ke hal-hal yang terbaru ya, yang jangan yang tekstual, jangan terlalu cari yang di buku, tapi kontekstual. Kalian yang sering dipraktekkan sama kalian itulah apa kira-kira yang berkaitan dengan jual beli dan juga sewa menyewa. Jelas? Oke. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja silahkan kalian duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Seperti biasa nanti selesai diskusi kalian akan presentasi di depan kelas. Silakan dimulai. Ya, silakan, waktunya 20 menit ya, dimaksimalkan. Silakan berdiskusi, boleh dari buku paket PAI kita, dan juga kalian boleh mengambil literasi yang lain dari buka Google boleh. Kalau Pak Guru boleh menyarankan ya, kalau kalian cari referensi selain dari buku itu kalian buka Google Cendekia begitu. Ya, di situ insya Allah banyak sekali referensi jurnal, kemudian yang lainnya yang bisa menjadikan rujukan kalian untuk mencari referensi, jadikan referensi kalian untuk diskusi kalian. Boleh jurnal, boleh makalah, yang penting di situ itu apa namanya ada dasarnya. Silakan yang bawa HP buka di Google Cendekia, cari bab yang sesuai dengan yang dibahas oleh kalian. Utang piutang, sewa menyewa, kemudian praktiknya seperti apa kira-kira? Baik, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Selanjutnya silahkan
dari perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Coba perhatikan, Pak Guru minta 2 anak ya, tiap kelompok ya. 2 anak maju ke depan mewakili kelompoknya. Dari kelompok berapa dulu? 2 dulu boleh, silakan. Oh, 2 dulu boleh, silakan. Ya, perhatikan yang lain, kelompok 2 dulu yang maju. Tentang apa tadi, Mbak? Tentang Sewa menyewa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sewa menyewa. Iya, silakan. Pengertian sewa menyewa dalam kajian keislaman, sewa menyewa disebut dengan istilah ijarah. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan istilah Ijarah ya. secara istilah ijarah adalah akad atas manfaat yang bermaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang, misalnya rumah yang dikontrakan, mobil yang direntalkan. Iya, iya. Terus lanjutnya? Iya. Ada yang menyewa dan menyewakan, adapun syaratnya adalah A. Berakal, B. Bali, C. Kehendak sendiri, bukan dipaksa, dan D. Keduanya tidak bersifat mubazir. 2. Sewa. 3. Manfaat. Syarat manfaat adalah A. Manfaat yang berharga, B. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan, C. Diketahui darinya dengan jangka waktu tertentu, misalnya menyewa rumah 1 tahun, D. Syarat sah sewa. Oke. Cukup? Ya, diakhiri dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Ini kelompok 3 ini. Diperhatikan, Mas. Ya. Oh iya. Ya, lanjut lagi, silakan. Kelompok berapa dulu? 3 apa 1? 1, silakan. Perwakilan 2 anak ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 3 siap-siap ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pengertian utang piutang. Maksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian. Dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya, A utang uang kepada B sebesar 500.000, maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati. Ya, berikutnya. Rukun utang piutang. Ada rukun utang piutang: 1. Yang berutang dan yang berpiutang. 2. Barang yang diutangkan. Cukup? Oke, diakhiri dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awas dulu untuk kelompok 1. Oke. Terakhir kelompok 3, silakan. Ayo, 2 anak. Silakan. Ketua kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewakili contoh sewa menyewa adalah 1. Sewa rumah, 2. Sewa gedung, 3. Sewa apartemen, 4. Sewa motor, dan 5. Sewa kostum. Ada lagi utang piutangnya? Utang piutang pinjol. Gimana? Kita itu dulu. Oke, ya teman usul ya untuk kelompok 3. Usul. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi sudah ini ya, sudah dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok hasil diskusi kalian. Coba sekarang saya nanya dulu, dari yang tadi Pak Guru sampaikan dan juga tadi yang telah kalian pelajari di diskusi, kira-kira contoh kontekstualnya, contoh yang mungkin pernah kalian lakukan atau mungkin kalian lihat di TV atau di media yang lain, contoh daripada praktek jual beli sama sewa menyewa ini kira-kira apa di zaman sekarang yang pas gitu? Rental mobil. Nggak Mas? Rental mobil, masuknya sewa? Sewa menyewa, betul. Ada lagi? Rental PS, betul. Apa lagi? Yang perempuan ayo, jangan kalah sama yang perempuan laki-laki. Apa kira-kira? Yang berkaitan dengan sewa menyewa ataupun ataupun apa tadi? Utang piutang. Silakan. Simpan pinjam. Oh iya, koperasi simpan pinjam yang belum lama ini viral apa? Tadi Mas, tentang apa tadi? Kelompok ini apa tadi? Tentang pinjol, pinjaman online. Pernah dengar ya? Ya, jadi kalian harus hati-hati ya anak semuanya. Ketika ada pinjaman online, ada yang WA kalian minjami uang, jangan tergiur. Harus memperhatikan rukun syarat dalam sewa menyewa supaya kita tidak salah dalam melakukan yang dikatakan tadi tidak boleh keluar dari syariat agama Islam. Baiklah untuk semuanya, kesimpulannya untuk hari ini pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, ternyata dalam praktek ekonomi Islam itu banyak jenisnya. Kalau kemarin ada jual beli, di dalamnya ada khiyar, ternyata ada juga yang namanya sewa menyewa dan jual beli. Yang dalam hal ini kalian ketika mempraktekkan di kehidupan sehari-hari nanti, pesan Pak Guru jangan sampai lepas dari aturan agama Islam. Jelas semuanya ya? Bisa dipahami ya? Oke, yang terakhir, siapa yang bisa mereview tentang pelajaran kita pada hari ini? Iya, Mbak, silakan. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, dapat saya simpulkan pengertian prinsip dan praktik ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang serta sewa menyewa. Beri apa dulu untuk Mbak Ajeng? Oke, baiklah anak-anak semuanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai semuanya. Dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya di minggu depan ya, semuanya harus berangkat ya minggu depan ya. Coba tadi saya perhatikan itu Mbak Dini ya, Dini HP-an terus tadi itu. Mulai minggu depan tidak boleh bermain HP ketika Pak Guru belum memperbolehkan. Boleh ketika untuk mencari materi, boleh ya. Jadi minggu depan insya Allah kita nanti HP-nya dikumpulkan mungkin sebelum pembelajaran, gitu ya. Baik, untuk minggu depan kita akan masih di pokok atau bab yang sama, masih di bab yang sama ya, masih tentang praktik dan prinsip ekonomi dalam Islam. Namun insya Allah kita akan masuk di subbab yang baru, yaitu tentang larangan berbuat riba. Ya, pernah dengar kan? Baik, seperti apa itu nantinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silahkan. Oh iya, satu lagi Pak Guru lupa. Hasil diskusi nanti silahkan seperti biasa. Pak Guru sudah melampirkan lembar kerja siswa atau di LKPD ini. Silahkan nanti kalian buka ya di rumah karena waktu sudah habis ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Hasil diskusinya dimasukkan sini, kemudian dikirim di link ini. Jelas? Kemudian materi yang kita bahas hari ini, apabila ada yang terlewat, kalian bisa lihat di link ini. Materi PPT Pak Guru udah buat di sini. Oke, jelas? Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua khususnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan sebelum berdoa kalian kembali ke tempat duduk masing-masing.
Sudah ya? Baik, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru untuk hari ini ya. Langsung pulang ya kan semuanya ya. Misalkan ada keperluan yang lain jangan lupa bilang ke orang tua yang di rumah. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.